Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Septia. Eh, saya akan menjelaskan hasil koreksian saya dari laporan yang telah kamu kirim. Pertama dari cover dulu ya. Jadi cover ini mungkin di sini kamu harus diperjelas saja Septia. Kalau mau apa namanya kapital, kapital saja semua. Tapi kalau mau tidak kapital, ya tidak kapital semua gitu ya. Jadi lebih baik sih nggak usah kapital semua ya, hanya huruf besar di setiap kata di judul kamu aja. Jadi mempelajari M-nya saja, proses P-nya saja, dan seterusnya, seperti itu. Lalu yang kedua ini, nah kamu bisa gunakan bukan Kalimalangnya, tapi Bekasi, gitu ya. Jadi di Depok itu ada Jakarta, gitu ya, atau Depok, gitu ya. Biasanya sih Jakarta pakainya, terus Bekasi dan juga Tangerang, yaitu Karawaci, seperti itu. Baik, kita masuk ke poinnya ya. Ya, ini revisi yang kedua kalau saya tidak salah ya, di bab 1. Nah, di bab 1 ini, setelah saya baca lagi, mungkin ada beberapa yang ambigu. Nah, pertama nih yang di blok kuning, bisa kamu lihat ya. Saya akan bacakan ulang. Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang memiliki aktivitas mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai jual atau biasa disebut dengan produksi. Nah, ini agak rancu menurut saya gitu ya. Mungkin yang kamu maksud itu produk kali ya, bukan produksi gitu ya. Produksi itu kan adalah prosesnya gitu ya. Tapi kan yang kamu jelasin ini kan apa namanya? Suatu aktivitas gitu kan ya. Kalau mau bukan produksi gitu ya, tapi boleh sistem produksi gitu ya. Karena kan sistemnya ya perubahan. Karena kalau produksi saja saya sempat ambigu dan ini saya baru ngeh nih. Oh, maksud kamu ini kan aktivitas ya? Iya. Tapi mungkin ditambahkan sistem produksi gitu ya. Itu lebih baik. Nah, terus untuk membahas berikutnya, kamu bisa tambahkan koma nih di sini. Jadi ada pembatas atau bahkan titik saja gitu kalau memang mau di stop di sini. Nanti berikut setelah titik kalimat baru gitu ya. Nah, di sini juga ini harus menurut saya kamu harus memperkuat nih dari sumber gitu ya menurut saya nih. Kayak perusahaan manufaktur mempunyai ciri yaitu memiliki penyimpanan atau persediaan dengan 3 jenis yaitu bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi. Nah, ini eh, apa ya, seperti deklaratif kalau menurut saya. Nah, ini harus diperkuat dengan sumber. Nah, kamu masukin aja sumbernya, kamu ngambil atau kamu menyimpulkan seperti ini setelah baca dari apa gitu ya. Baca dari sumber jurnal, skripsi atau apa gitu. Nah, ini bisa ditambahkan. Menurut saya itu akan lebih baik kalau kamu tambahkan sumber ya. Oke, nah jadi di sini saya udah baca nih, oke. Udah cukup bagus gitu ya. Tapi di akhir masalahnya kamu belum jelasin nih masalah dari persediaan bahan baku gitu ya. Ini tadi saya baca di paragraf 1 nih, masih paragraf 1. Lalu saya coba baca di bawah, kok langsung masuk kamu bahas pengendalian persediaan di sini. Ini kan ada pengendalian persediaan gitu ya. Oke, nah setelahnya itu juga masih pengendalian persediaan gitu ya. Lalu kalau kamu lihat, nah setelahnya ini membahas tentang kekurangan atau masalah dari persediaan bahan baku. Nah, ini kebalik ya menurut saya. Jadi ini seharusnya masuk ke atas gitu ya, atau jadi paragraf 2 di awal gitu bisa. Jadi masalahnya apa gitu. Nah, ini sebenarnya ini bukan masalahnya, ini adalah akibatnya kalau yang kamu jelasin ya. Jadi ini akibat kalau masalah ini terjadi gitu ya. Jadi masalahnya adalah kalau dari sini saya bisa simpulin adalah eh, salah prediksi gitu ya dari persediaan bahan baku yang disimpan di gudang gitu ya, atau bisa juga salah perhitungan atau apapun bahasanya, tapi arahnya ke sana gitu ya. Nah, ini akibatnya kalau itu terjadi apa nih? Kan bisa lebih bisa kurang kan? Ini kamu udah jelasin gitu ya.
Bisa lebih, bisa kurang. Nah, kalau kurang gimana, kalau lebih gimana ini udah dijelasin. Nah, tetapi yang kamu jelasin ini nih judulnya masih pengendalian persediaan bahan baku gitu ya. Nah, seharusnya ini masih membahas tentang persediaan bahan baku gitu. Jadi, Septia harus bisa bedain pengendalian persediaan bahan baku dengan persediaan bahan baku gitu ya. Kalau pengendalian itu udah upayanya untuk mengatur bahan baku di gudang. Tapi kalau persediaan bahan baku dia hanya menampilkan atau membahas tentang berapa stok yang ada di gudang. Seperti itu ya Septia ya. Jadi ini nih menurut saya dihapus saja nih gitu ya. Pokoknya kata-kata pengendalian persediaannya itu dihapus karena setelah saya baca di bawah itu ada nih. Tuh. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan pengendalian persediaan bahan. Nah, ini tambahin ya pengendalian persediaan bahan baku gitu ya. Jadi ini masih nanggung. Yang baik untuk menentukan jumlah banyaknya bahan baku yang dipakai. Nah, ini juga kamu harus coba menurut saya ya dibaca lagi aja. Jadi pengendalian persediaan bahan baku itu bukan untuk menentukan jumlah banyaknya bahan baku yang dipakai, bukan. Tapi yang disimpan gitu. Jadi yang dikendalikan kan adalah bahan bakunya, berarti yang dikendalikan adalah bagian gudangnya, gitu ya, bukan bagian produksi. Kalau di sini kan lebih ke bagian produksi, gitu ya, yang di awal. Nah ini yang kedua sih masih mending ini, dapat menjaga tingkat persediaan bahan baku agar tidak mengalami kelebihan dan kekurangan. Nah itu betul, kita jadi dijaga benar ya, dikontrol agar persediaannya stabil, ketika dibutuhkan ada, tetapi nggak banyak gitu ya, nggak melebihi batasnya. Karena kalau udah lead time nanti harus beli gitu kan ya, lebih ke situ. Nah mungkin ini yang harus kamu rubah nih nanti yang pertama gitu ya. Ini seperti itu. Oke, pengendalian persediaan bahan baku yang baik dapat mempermudah perusahaan untuk pemesanan bahan baku berikutnya seperti waktu pemesanan banyaknya bahan baku yang akan dipesan serta dapat mengoptimalkan biaya dan menjaga kualitas bahan baku. Oke, nah ini cukup menurut saya sudah cukup. Baik, nah ini paragraf ketiga itu adalah PT Injeksi Plastik Pasifiknya. Nah, kalau saya baca ya Septia ya, ini saya belum mendapatkan masalah utuh dari si PT Injeksi terhadap persediaan bahan bakunya. Masalahnya apa gitu ya. Kamu hanya menjelaskan seperti ini. Jenis produksinya menggunakan make to stock di mana jenis produksi ini dapat mengakibatkan kelebihan persediaan bahan baku yang membuat penambahan biaya untuk penyimpanan gudang serta menurunkan mutu bahan baku yang disimpan terlalu lama dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini kan bukan masalah dari perusahaan ya, tapi ini masalah yang umum terjadi jika dia menganut make to stock. Ini make to stock ya, nanti kamu perbaiki aja. Jika perusahaan tersebut menganut make to stock gitu ya. Tapi umumnya, tapi nggak semua perusahaan itu mengalami ini gitu. Nah, yang harus kamu sampaikan di paragraf ini adalah masalah realnya terhadap pengendalian persediaan dari PT Injeksinya. Gitu, apa nih? Gitu ya. Jadi menurut saya masalahnya ini belum disampaikan dengan jelas nih, Septia. Jadi tolong diperbaiki dulu aja Septia bab 1 khusus latar belakang ya. Lalu untuk di sini ya mungkin beberapa penulisan ya kayak ini nggak dispasi, gudang, sebentar saya tandain. Ini di sini nih itu gudang serta terus juga ada market stock gitu ya. Jadi beberapa apa namanya penulisan saja. Ini juga depannya B-nya besar. Oke, pembatasan. Ini tuh kamu sering seperti ini, nanti tolong diperbaiki. Oke, pertama pengambilan datanya dilakukan PT Injeksi Plastik. Nah, ini ya cukup. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret. Persediaan baku yang diamati hanya masalah persediaan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan facial. Nah, ini jadi ini sekali mengkonfirm ya, kemarin juga pas lagi online juga saya confirm. Berarti yang kamu bahas adalah persediaan bahan baku terhadap pembuatan facial ya. Jadi facial itu kan bahan bakunya tidak hanya satu ya, ada lebih dari satu. Nah, berarti kamu bahas semua nantinya seperti itu. Oke, ya. Lalu berikutnya ini. Jadi saya harap untuk
di sistematika, tulisan bab 1, bab 2, dan seterusnya itu nggak perlu di-bold, gitu ya. Dibiasain aja. Kalau mau di kapital semua nggak apa-apa, tapi tidak perlu di-bold, seperti itu ya. Baik, nah itu adalah koreksian dari bab 1. Nah, kemudian saya akan coba tampilkan hasil penilaian dari Turnitin terhadap ini kamu gitu. Nah, untuk apa namanya? Untuk prosentasenya udah oke ya, Septia ya, 25%. Jadi kamu sudah tidak perlu memparafrase, jadi hanya tinggal revisi saja. Nah, untuk jika memang ingin memparafrase agar nilai lebih kecil, nah ini saya nanti akan berikan filenya agar kamu dapat membuat ini. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.